Itu Pak Prabowo akhir-akhir ini ketemu Ridwan Kamil, Khofifah Mahfud MD. Apakah itu untuk menggalang suara di Jawa Timur, Jawa Tengah? Karena Pak Prabowo itu kuat di Jawa Barat. Ya, tentu itu bagian dari politik merangkulnya Pak Prabowo. Ya, terlepas ada ikhtiar kita mencari cawapres yang terbaik. Pak Prabowo merasa perlu bertemu dengan sebanyak mungkin tokoh-tokoh bangsa. Yang diberitakan ada, yang nggak diberitakan pun ada. Pak Prabowo ketemu tokoh-tokoh bangsa. Artinya memang itulah dari dulu ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo selalu membuka komunikasi dengan semua pihak. Tidak ada satu partai politik pun yang Pak Prabowo anti-kan. Tidak ada satu tokoh politik pun yang Pak Prabowo anti. Jadi beliau bisa ketemu, yang paling kanan bisa ketemu, yang paling kiri bisa ketemu. Bahkan beliau berkata, kita ini kalau bisa ya, yang orang jauhi misalnya dianggap terlalu kanan, kita rangkul supaya ke tengah. Yang dijauhi orang kanan dianggap terlalu kiri, kita rangkul supaya ke tengah. Kurang lebih begitu. Jadi betul memang ada ikhtiar mencari cawapres dengan bertemu tokoh-tokoh. Tapi terlepas dari itu ada yang lebih besar. Ada gagasan yang lebih besar dari Pak Prabowo itu soal persatuan nasional. Nah itu yang di-endorse Pak Prabowo. Pertanyaan berikutnya, kan di pasaran itu calon wapres dari Prabowo ada yang bilang Erick Thohir, ada yang bilang Gibran. Apakah memang mau cari di Jawa Barat atau dari luar Pulau Jawa? Yang kira-kira menonjol yang mana nih? Ada di Bapak pribadi dulu, bukan suara partai. Ya, jadi kita juga bertanya ke Pak Prabowo tiap di acara internal partai Gerindra. Kami pun sering ada semacam taklimat kan, beliau kumpulkan kami para anggota DPR dan DPP. Itu kan kita pasti semua bertanya, Pak Prabowo pidato selesai, Pak satu lagi belum selesai, apa? Cawapres Pak, cawapres Pak. Oh cawapres. Kalau sekarang belum bisa saya sampaikan. Kriterianya Pak, kriterianya disampaikan Pak Prabowo itu kan menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, tapi kan pendaftaran yang umum. Pendaftaran capres dan cawapres udah tinggal kurang dari sebulan, 10 Oktober. Sudah mulai nggak main kristal, mengerucut? Yang tahu persis tentu Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya ya. Tapi ini Bang Hotman. Soalnya saya mimpi tadi malam, aku kira Hotman Paris yang itu. Jadi kalau pengalaman saya sebetulnya ada di 2 event jelang Pilpres 2014 dan 2019. Itu ternyata semakin dekat ke pemilihan itu justru semakin rileks penentuan capres dan cawapresnya. Jadi kayak kita nih dulu awal-awal kita bikin koalisi, semuanya jadi capres. Ya kan, ada 3 koalisi, 3 partai misalnya masing-masing isinya semuanya capres. Lambat laun capresnya mengerucut, capresnya ke beberapa orang. Begitu juga soal cawapres, karena ada 2 hal saja Pak Hotman menurut saya yang menjadi faktor kenapa orang ingin posisi itu. Yang pertama soal kotel efek, ya kan? Orang tentu sangat mengharapkan efek. Jadi sampai hari ini belum tahu kapan soal diumumkan. Power sharing. Belum tahu. Hal tersebut, ya belum tahu ya. Itu yang menurut saya nggak mutlak, nggak absolut ya. Tidak bisa diatasi tanpa. Singkat aja, Pak, PDIP kapan mengumumkan cawapres? Itu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Terima kasih, kita istirahat lagi. Sama-sama belum ada yang menjawab. Semoga malam ini semua memilih Hotman Paris. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.